name is Oki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Okimita. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang hal-hal yang relatable di Korea. Jadi buat kalian yang belum tahu, aku tuh kemarin barusan saja pulang dari exchange di Korea. Nah buat kalian yang penasaran tentang kehidupan exchange aku, kalian bisa cek playlistnya di sebelah sini ya. Nah maksud relate di sini adalah relate dari apa yang ada di drama dan apa yang ada di realita. Jadi di sini POV-nya itu adalah aku jadi penonton drama. Ini aku nonton drama nih, terus kayak ngelihat suatu adegan, terus kayak masa iya sih ini kayak gini gitu. Nah pas aku nyampe di Korea, terus aku ngelihat ternyata kayak wah iya beneran itu kayak yang ada di drama Korea gitu. Nah itu yang maksud aku adalah relatable ya. Jadi relatable tuh maksudnya kayak di drama kayak gini, di aslinya juga kayak gini, jadi kayak sama gitu. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke videonya. Yang pertama adalah orang Korea makannya banyak. Nah ini tuh sebelum aku berangkat ke Korea, aku ngiranya mereka itu kayak ya normal lah makannya. Mungkin ada orang yang makannya banyak, ada yang makannya dikit, jadi tergantung sama orangnya gitu. Terus kalau misal lihat di drama, kebanyakan mereka itu ngasih tahu kayak betapa lahapnya mereka makan gitu kan. Nah tapi juga ada beberapa drama yang dia tuh ngasih tahu kalau dia tuh makannya kayak dikit, makanya dia langsing gitu-gitu kan. Nah, senyampainya aku di Korea ternyata ternyata banyak banget temen aku, bukan temen sih, karena aku nggak kenalan sama mereka. Jadi orang-orang di kafetaria itu, di kafetaria kampus aku, kalau ngambil nasi tuh ya banyak banget dan semua pancannya itu diambilin. Jadi pancan tuh adalah side dish. Jadi kayak kimchi dan kawan-kawannya itu kalau ambil banyak. Terus habis itu mereka ambil lauk. Biasanya lauk itu udah dikasih tahu sih kayak ambilnya 2 aja gitu. Terus mereka ambil sup, terus mungkin kayak lauk yang terakhir itu kayak bebas mau ngambil seberapa banyak. Dan mereka tuh nyendokinnya tuh kayak literally banyak banget guys. Kayak bagi aku, makan aku biasanya di Indonesia itu kayak termasuk apa ya, pas lah ya, nggak terlalu dikit, nggak terlalu banyak. Dan mereka tuh kayak 3 kali lipatnya ya, meskipun nggak semua sih. Jadi sebenarnya nggak semua orang Korea makannya banyak, tapi mostly mereka bisa makan banyak. Pertama, dari yang aku lihat di kafetaria itu tadi, nggak cuma cowok tapi cewek juga kayak gitu makannya banyak. Dan aku dari situ bingung, kenapa sih mereka makannya banyak tapi tetap kurus-kurus dan badan mereka bagus. Nah ini bakalan aku kasih tahu jawabannya nanti ya. Yang pertama adalah dari kafetaria itu aku tahu bahwa mereka makannya banyak. Terus habis itu kedua itu dari temen aku. Jadi ini aku lagi makan sama buddy aku dan juga temennya buddy aku. Jadi buddy di sini adalah temen Korea yang kayak disediain sama international office yang ada di kampus aku. Jadi karena aku programnya exchange, setiap anak exchange tuh kayak dikasih 1 orang buddy, kayak 1 orang temen Korea. Nah di sini aku manggilnya buddy ya supaya lebih gampang. Jadi aku makan sama temen aku orang Indonesia, buddy aku dan juga temennya buddy aku. Nah, buat kalian yang pengen tahu vlognya, kalian bisa cek video di sini ya. Oke, jadi di sini tuh aku sama buddy aku, temennya buddy aku dan juga temen Indonesia aku ke kafe. Habis dari kafe kita itu makan ayam gitu kan. Jadi ayamnya itu kayak 1 porsi gede banget gitu. Nah di sini buddy aku tuh nanya, aku tuh udah seberapa kenyang sih gitu. Terus aku jawab kayak mungkin 90%, aku bilang kayak gitu kan. Terus habis itu buddy aku kaget kayak wah kok udah kenyang padahal makannya masih dikit. Sebenarnya menurut aku nggak dikit, itu kayak makan aku udah banyak banget gitu loh. Nah terus habis itu buddy aku tuh bukan sih, aku nanya ke buddy aku, dia itu udah kenyang berapa persen. Terus dia bilang kayak mungkin sekitaran 50% gitu. Terus kayak wah aku udah mau kenyang, masa dia masih setengah jalan gitu kan. Terus habis itu aku nanya nih ke teman buddy aku, kamu udah kenyang berapa persen? Terus dia bilang tapi ini barusan mulai, aku masih 30%. Bayangin guys, itu berdua, itu kan cewek-cewek ya, mereka itu masih bisa dan masih kuat makan banyak. Kayak aku kaget gitu loh. Masalahnya aku di antara teman-teman cewek-cewek aku tuh termasuknya makannya ya cukup banyak sih. Karena biasanya cewek-cewek gitu kan pengen diet gitu kan. Sedangkan aku kayak yaudahlah aku makan aja gitu. Nah tapi orang Korea ini tuh kayak makannya banyak banget, kayak banyak banget. Mungkin kalau kalian
sering nontonin video-video orang Korea makan gitu, emang kalian tahu kalau misalnya mereka itu bisa makan banyak. Dan di sini pertanyaan terbesarnya adalah kenapa mereka makannya banyak tapi masih tetap kurus? Maksudnya kayak badan mereka itu bagus gitu loh. Kalau aku lihat emang kebanyakan orang Korea yang ada di kampus aku tuh badannya bagus-bagus guys. Kayak literally gimana ya? Bukannya kurus, badan mereka tuh bagus. Bagus yang kayak di drama-drama Korea gitu loh. Dan ternyata jawabannya adalah karena mereka itu work hard dan play hard. Nah di sini aku dikasih tahu sama Bandung Oppa. Oh ya, buat kalian yang belum cek video aku sama Bandung Oppa, kalian bisa cek di sini ya. Jadi maksudnya work hard play hard itu adalah mereka itu kerja keras. Jadi mereka itu kerjanya keras banget. Terus habis itu mainnya itu juga keras banget. Jadi kayak bener-bener mereka itu totalitas. Kalau kerja ya kerja, bener-bener kayak mengerahkan segala macam energi mereka, dan kerjanya juga cepet kan. Terus kalau lagi main, itu bener-bener totalitas juga, bener-bener kayak ngeluarin banyak duit dan banyak tenaga untuk main dan bahagia gitu. Nah karena energi mereka banyak, mereka harus makan untuk memenuhi energi mereka kan. Jadi mereka makannya banyak, terus mereka keluarinnya itu juga banyak, makanya mereka badannya masih bagus. Dan alasan kenapa mereka itu bukan cuman kayak kecil badannya, tapi badan mereka juga bagus, itu karena ya emang mereka beberapa ada yang rajin olahraga. Dan kedua adalah karena jalan guys, di Korea itu semua orang jalan, jadinya mereka kurus. Ini hal yang aku sadari ketika aku di Korea adalah kemana-mana itu emang jauh gitu loh, dan harus jalan. Dan dari jalan itu pun makanan tadi siang yang aku makan itu udah cepet banget habis gitu loh. Jadi emang kenapa di Korea makanku itu jadi porsinya lebih gede. Jadi kayak pertama kali aku nyampe di Korea, makan aku tuh kayak standar gitu. Ketika aku udah pulang dari Korea, makan aku tuh kayak udah gede banget gitu loh porsinya. Nah tapi ketika aku nyampe Indonesia, dengan makan segitu, aku jadi gendut. Karena aku nggak jalan dan nggak kemana-mana, apalagi kondisinya sekarang lagi PPKM kan, lagi corona yang parah-parahnya banget. Jadi nggak mungkin dong aku kemana-mana, olahraga di rumah juga bosan kan. Jadi ya udah deh, menggendut. Oke, itu adalah hal nomor 1 yang relatable di drama Korea. Jadi makannya banyak, ternyata di aslinya juga makannya banyak. Oke, yang selanjutnya adalah busnya ngebut dan ugal-ugalan. Nah ini sebenarnya nggak semua bus sih, tapi sebagian besar itu rata-rata mereka ngebut. Meskipun nggak semuanya ugal-ugalan, dikit sih yang ugal-ugalan. Nah, makanya kalau misal di drama Korea, aku ngelihat kayak kenapa sih dia lebay banget sampai jatuh gitu ya. Ini aku bakal kasih klip yang aku maksud. Nah, kayak gitu guys. Jadi emang saking ngebutnya dan ngeremnya juga dadakan, kadang juga ugal-ugalan kayak gitu, bisa aja hal tersebut terjadi. Tapi aku nggak sampai kayak gitu guys. Jadi kayak kalau misal duduk sih fine-fine aja ya, tapi kalau yang namanya berdiri dan busnya itu udah ngeremnya dadakan, apalagi ya supaya udah ugal-ugalan dan gampang marah, kayak tiap ada mobil yang rada nyenggol dikit dia kayak marah-marah gitu kan. Itu udah gini-gini tuh, wah kan kiri itu kayak wah heboh banget, sampai biasanya itu kalau misal apa ya ugal-ugalnya parah itu bisa sampai mual. Tapi pas turun bus kayak udah nggak mual sih, tapi iya bisa sampai separah itu gitu loh. Dan kalau misal pegangannya nggak kuat, kakinya nggak kuat, itu bener-bener kamu bisa kelempar ke kanan kiri. Jadi itu adalah hal relatable di bus, karena aku nggak percaya banget awalnya pas aku lihat drama mereka bisa seheboh itu kalau naik bus, bisa sampai jatuh gitu kan. Realitanya emang begitu. Jadi itu bener-bener satu hal yang kayak bukan mencengangkan sih, kayak ternyata apa yang ada di drama Korea itu beneran ada gitu. Oke, yang selanjutnya adalah orang pacaran ada di mana-mana. Nah ini seperti yang ada di drama-drama Korea, biasanya banyak banget yang bucin, dan kalau kalian datang ke sana, kalian akan disuguhi oleh pemandangan bucin. Jadi emang banyak banget orang Korea yang pacaran. Jadi di sini aku bakal kasih klip dulu dari My Roommate is a Gumiho, dan ini bener-bener apa yang aku rasain. 그렇게 꼴 보기 싫던 CC들아, 많이 그리울 거야.
Jadi guys, aku kan cuman anak exchange ya. Jadi aku tuh cuman 1 semester, dan di sana pun pas aku pandemi. Jadi aku nggak banyak ketemu orang. Dan meskipun aku keadaan tidak banyak ketemu orang, itu pun aku juga banyak banget ngelihat orang-orang bucin. Bucinnya itu nggak cuma di luar kampus, tapi di dalam kampus juga ada gitu. Tapi bukan bucin yang lebay, cuma bucin yang kayak lucu gitu loh. Jadi itu hal relatable. Jadi di drama kan banyak yang bucin-bucin, dan ternyata yang di aslinya juga banyak yang bucin-bucin gitu. Tapi ini bukan konotasi yang negatif ya, karena bucin mereka itu masih wajar. Jadi kadang itu kalau dilihat itu cuman kayak gemes aja sih, kayak berasa kayak nonton drama Korea tapi live gitu loh guys. Oke, yang selanjutnya adalah ayam. Jadi ini aku bakalan kasih klip dari The King. Nah, di situ dia nyebutin pan. Ini istilah yang sering banget dipakai di Korea. Jadi di Korea itu kan kalau misal beli ayam itu biasanya setengah ekor atau 1 ekor gitu kan. Nah, pan di sini adalah setengah-setengah. Nah, maksudnya di sini adalah setengah misal ayam dengan bumbu gitu, dan setengahnya lagi ayam crispy gitu. Jadi kayak pan itu berarti dia itu mau pesan ayam yang setengah ekor tuh bumbu A, setengah ekor bumbu B gitu. Nah, jadi kayak daripada kalian itu pesenin 1 ekor dengan rasa yang sama, mending beli setengah-setengah tapi dengan rasa yang berbeda gitu, supaya ya bisa coba-coba gitu lah. Dan aku sama teman aku kalau pergi beli ayam, kita sering banget pesen yang pan ini. Melihat dari drama Korea, yang orang Korea itu suka banget makan ayam, biasanya kan mereka itu nyebutnya chimek, jadi chicken dan mekju, jadi ayam sama bir. Mereka seneng banget makan ayam sama bir. Terbukti dari banyak banget di Korea itu yang jualan ayam. Jadi banyak banget yang namanya restoran ayam. Beneran banyak banget sih. Kayak aku tuh kan suka ayam ya. Jadi aku tuh bener-bener notice banget kalau misal ada restoran ayam gitu. Jadi emang banyak banget restoran ayam, dan yang seringnya itu yang pan itu. Anyways guys, tadi ada suara bus lewat kayaknya. Maaf ya berisik, rumahku depan jalan raya. Oke guys, lanjut ke ayam tadi. Jadi mereka populer dengan istilah chimek, jadi chicken dan mekju. Tapi nggak semua orang Korea makannya ayam itu mesti sama bir. Kadang mereka juga minumnya sama cola. Jadi ini aku bikin sebutan baru sama temen aku, yaitu cikol. Jadi cikol adalah chicken dan cola. Ini nggak tahu sih udah ada istilahnya atau belum di internet. Tapi temen aku tuh kayak bilang, kita kan nggak bisa cimek, kita cikol aja. Jadi chicken dan cola. Oke, yang selanjutnya adalah orang Korea itu belajarnya gila-gilaan. Nah, kalau kalian lihat di drama Korea, mereka tuh kalau belajar kayak serius banget gitu kan. Kayak bener-bener di study room gitu. Terus kayak apa ya? Ya pokoknya belajarnya itu sampai besok pagi gitu lah. Dan bener-bener gila-gilaan. Realitanya adalah, iya bener kayak gitu, tapi pas musim ujian aja. Tapi emang bener, mereka itu kalau belajar segila-gilaan itu. Jadi kalau misal udah minggu-minggu ujian, kayak seminggu sebelum ujian dan pas ujian, jadi ujiannya kan kadang 2 minggu gitu kan. Jadi selama 3 minggu itu perpustakaan bakalan penuh. Jadi perpustakaan di kampus aku tuh ada 3, dan itu pasti penuh, dan itu buat rebutan. Jadi rebutannya itu yang pertama adalah datang cepet-cepetan, atau kalian booking cepet-cepetan. Nah, booking cepet-cepetan ini tuh kayak sama aja dengan kalian datang lebih cepat sih. Kalian datang lebih cepat, langsung pesen seat, kayak aku mau duduk di sini gitu, terus kalian duduk di situ sampai waktunya habis gitu. Atau kalian datang cepet-cepetan ke tempat yang nggak usah di book gitu, nggak usah di book, jadi kalian duduk di situ sampai pulang gitu ya. Atau kalian ke study cafe, jadi study cafe atau study room gitu ya. Biasanya kalau di tempat aku tuh, di kampus aku ada study room. Nah, study room ini tuh bayar guys, jadi per jam atau setengah jam ada nggak ya? Aku lupa, pokoknya ada kayak setengah jam, 1 jam, 2. Oh, kalau di tempat aku tuh adanya 2 jam minimal, 2 jam, 4 jam, 6 jam kayak gitu deh. Terus juga ada kayak paket yang seminggu gitu. Jadi kalau misal musim-musim ujian itu ada yang pesan kayak seminggu. Jadi beneran seat itu, 1 seat itu tiap aku datang tuh dia selalu ada orangnya. Maksudnya kayak ada tulisan kalau itu ke book sama orang, tapi orangnya nggak ada, biasanya kayak gitu. Nah, jadi tuh orang yang sewa selama seminggu misal kayak gitu. Dan juga cafe guys, jadi di kampus aku tuh ada
kafe, dan kafe itu tuh emang rame banget buat belajar, apalagi pas musim ujian. Jadi semisal kafenya itu buka jam 9 kurang itu udah ada orang yang antri depan pintunya, guys. Bayangin aja, itu kayak orang-orang itu udah ngeliatin pintunya kayak kapan buka. Dan begitu buka, orang-orang langsung masuk dan cari tempat duduk yang mereka pengen duduki. Jadi itu kayak berasa kayak war gitu. Tapi emang kayak seru banget tau guys kalau kalian tuh belajar di Korea, karena semua orang tuh kayak bekerja keras, terus kalian tuh kayak tanpa sadar kalian juga bekerja keras gitu loh. Oke guys, sekian dari video aku. Kayaknya aku udah cerita cukup banyak. Kalau misal kalian pengen aku bikin video yang mirip-mirip kayak gini tentang pengalaman aku di Korea, kalian jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya. Alright guys, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong!